Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andarwati Zaira. Saya dari Offering F8 absen 6 akan menyampaikan materi mengenai loop. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian loop atau kaca pembesar. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus atau F dengan titik pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yakni ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Pada saat mata berakomodasi maksimum, benda harus diletakkan di antara lensa dan titik fokus. Sedangkan pengamatan benda dengan mata tidak berakomodasi, benda harus diletakkan tepat di titik fokus loop. Yang kedua adalah bagian-bagian loop. Loop terdiri atas beberapa bagian. Sebelum saya membahasnya, saya akan memberikan contoh gambar dari loop. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, ada keterangannya. Yang pertama adalah tangkai loop. Gunanya adalah tangkai dipakai untuk pengamat memegang loop. Yang kedua, skru penghubung. Skru penghubung memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop. Lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Nah, yang keempat, lensa cembung loop. Gunanya itu berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai cara kerja loop. Cahaya yang melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya terbalik. Cara memakai loop ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Nah, ketika melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen. Dengan keterangan, S adalah jarak benda, F adalah jarak fokus, dan S aksen adalah jarak bayangan. Loop adalah lensa cembung sehingga jarak fokus bertanda positif. Bayangan maya sehingga X aksen bertanda negatif. Titik dekat mata 25 cm. Perbesaran anguler untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan 25/F dikurangi 25/-25 atau M sama dengan 25/F plus 1, di mana M adalah perbesaran anguler, F sama dengan jarak titik fokus lensa. Nah, yang kedua adalah mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi ketika melihat benda otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesarannya kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran anguler yang didapatkan yaitu M sama dengan 25/F. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi loop.
Loop berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Nah, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai rumus loop, yaitu mengenai perbesaran anguler atau MA. Pada loop dihitung dengan membandingkan antara sudut alfa dan sudut beta, yaitu MA sama dengan alfa per beta. Karena benda sangat kecil, maka sudut alfa dan beta juga kecil. Maka perhitungan perbesaran anguler menjadi MA sama dengan SN per S, di mana MA adalah perbesaran anguler, alfa adalah sudut antara mata dan benda tanpa loop, beta yaitu sudut antara mata dan benda dengan menggunakan loop, SN jarak antara lensa dan bayangan benda dengan menggunakan loop atau titik dekat mata. S adalah jarak antara lensa dan benda dengan menggunakan loop. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.